Shalom, selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Marvina Kristina Bawa dengan NPM 22110055. Selamat pagi anak-anak. Baik, sebelum Ibu melanjutkan materi pada hari ini, Ibu akan menyuruh siswa untuk membawa satu doa. Edwin, Ibu mohon untuk ke depan membawa doa. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran saat ini, ada lagi Tuhan jaga waktu kata roh saja, puji syukurkan atas berkatmu, kami masih berada di sini dari sehat. Tetap kami memulai pembelajaran kami, biarlah kiranya pembelajaran kami dapat berjalan dengan lancar. Terima kasihlah. Baik, selamat pagi anak-anak Ibu. Sebelumnya kita kemarin mempelajari tentang teks apa anak-anak? Ada yang tahu? Teks deskripsi, oke. Baik. Nah, Ibu hari ini membawakan materi tentang teks berita. Nah, ada yang pernah tahu dan pernah dengar nggak teks berita itu apa? Coba satu orang Ibu pengen tahu apa itu teks berita sebelum kita melanjutkan pengertiannya. Ada yang pernah dengar nggak anak? Belum ada ya? Jadi Ibu jelaskan pada hari ini ya. Nah, teks berita. Teks berita adalah teks narasi yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah terjadi atau sudah terjadi. Nah, di dalam teks berita ini juga ada tujuan pembelajaran teks berita, yang dimana tujuannya agar peserta didik memahami teks berita serta mengevaluasi kalimat fakta dan kalimat opini pada teks berita baik yang didengar dan dibaca maupun secara lisan dan tulisan. Nah, di sini kan ada tujuan pembelajaran teks berita. Anak-anak pernah nggak mengetahui berita itu apa untuk tujuannya? Untuk apa sih tujuan berita? Untuk apa sih berita itu disampaikan? Ada yang tahu nggak, Nak? Tidak ada. Ya, supaya orang juga mengetahui berita itu apa. Selanjutnya, jenis-jenis teks berita. Yang pertama itu ada berita cetak. Berita cetak adalah teks berita yang disampaikan atau berbentuk lembaran kertas, contohnya koran dan majalah. Nah, Ibu hari ini telah membawakan contoh media cetak, yaitu koran. Nanti kita akan mencari berita di sini dengan memberikan 5W plus 1H itu apa. Baik, selanjutnya itu ada dua teks berita digital. Dan kita sudah tahu teks berita sekarang sudah makin canggih anak-anak, yaitu seperti TV, radio maupun internet. Nah, anak-anak pun juga pasti udah tahu kan berita-berita sekarang di dunia internet kan anak. Jadi nggak harus media cetak yang harus kita tahu. Nah, inilah ibu-ibu yang pengen tahu unsur-unsur teks berita. Pertama itu unsur-unsur teks berita adalah kapan, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Atau bisa disebut adik Simba. 5W plus 1H. Unsur-unsur tersebut menjelaskan apa berita tersebut, di mana kejadiannya, kapan kejadian itu terjadi, siapa yang terlibat, mengapa kejadian itu terjadi, dan bagaimana kejadian itu terjadi. Unsur-unsur ini biasanya diringkas dengan istilah adik Simba, atau apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, yang dikenal dengan istilah 5W plus 1H. Nah, sebelum Ibu melanjutkan materi, Ibu memberikan tugas kepada anak-anak untuk mencari 5W plus 1H di dalam koran. Dan Ibu sudah menyediakannya. Ibu bagi kelompok ya anak-anak, satu kelompok ada 2 orang. Untuk anak Buana, yang pertama kelompok Buana dan Epibora. Yang kedua ada Jesslyn dan Edwin. Yang ketiga itu ada Melia Reva dan Lasmina Sinaga. Baik,
Nah, sini kan sudah Ibu jelaskan 5W plus 1H. Jadi anak-anak tersebut bebas milih berita apa saja di dalam koran itu dan ada unsur teks beritanya. Nanti nanti satu orang perwakilan menjelaskan dan menulis yang Tuan tulis. Baik anak-anak Ibu. Ada yang kurang ngerti anak-anak? Tidak ada kan? Jangan ada yang ribut ya nak. Ada yang perlu dibantu nak? Ada yang kesulitan? Kerja kelompok ya nak, tidak mandiri. Dipilih satu berita saja ya nak, tidak usah banyak. Sudah selesai anak-anak? 5 menit lagi ya nak? Ya baiklah, 10 menit lagi. Kerja sama ya nak.
Sudah, anak-anak. Ada yang udah selesai? Ibu tunggu ya. Sudah, anak-anak. Baik. Ada yang belum selesai? Kelompok 3 sudah, nak? Kelompok 1 sudah? Kelompok 1 sudah? Baik. Untuk kelompok 1, Ibu minta satu orang perwakilan menjelaskan apa itu kejadiannya dalam koran berita itu dan bagaimana kejadiannya dan apa saja kejadian tersebut terjadi. Boleh satu? Baik, sudah. Untuk anak Bu Ana boleh ke depan. Yang pertama itu siapa yang terlibat CPNS Formasi tahun 2024 di lingkungan pemerintah Kabupaten Simalungun dan Kepala BKPSDM Simalungun belum kita sinaga. Udah itu atau apa yang terjadi? Sebanyak 524 calon pegawai negeri sipil atau CPNS Formasi tahun 2024 di lingkungan pemerintah Kabupaten Simalungun akan menerima SK. Yang ketiga itu when atau kapan kejadian berlangsung. Senin 26 Mei 2024. Yang keempat ada where atau di mana. Di mana acara itu berlangsung? Di lingkungan pemerintah Kabupaten Simalungun. Yang kelima why atau mengapa. Mengapa mereka menerima SK? Karena telah lulus seleksi CPNS tahun 2024 dan telah menyelesaikan proses
pemberkasan serta dinyatakan memenuhi syarat. Yang terakhir ada how atau bagaimana. Bagaimana prosesnya berlangsung. Dari 524 orang yang lulus seleksi, satu orang tidak melengkapi berkas sehingga dianggap mengundurkan diri. Baik, terima kasih untuk anak buahnya. Selanjutnya kelompok 2 sudah selesai, Nak. Masih lama ya? Baik, sebelum Ibu melanjutkannya, Ibu akan membuat ice breaking untuk kalian supaya tidak jenuh dalam pembelajaran. Semangat anak-anak. Boleh diri anak-anak sebelum kita melanjutkan lagi materinya. Semangat anak. Panjang panjang panjang, pendek pendek pendek, panjang panjang panjang, pendek pendek pendek, panjang pendek panjang pendek, panjang panjang panjang, pendek pendek panjang. Panjang panjang panjang, pendek pendek pendek, panjang panjang panjang, pendek pendek pendek, panjang pendek panjang pendek, panjang panjang panjang, pendek pendek panjang. Panjang panjang panjang, pendek pendek pendek. Semangat nak, biar nggak lelah. Panjang panjang panjang, panjang pendek panjang, panjang panjang panjang, pendek pendek pendek. Panjang panjang panjang, pendek pendek pendek, pendek pendek pendek, panjang panjang panjang, panjang pendek panjang pendek, panjang panjang panjang, pendek pendek pendek. Baik, sudah semangat anak-anak? Sudah semangat enggak? Baik, kita lanjut lagi ya, Nak. Untuk kelompok 2 apa sudah selesai? Baik, satu orang perwakilan untuk menuliskan ke papan tulis. Baik, untuk Edwin di situ ya.
Nina.
Sini. Sudah nak? Sudah? Sudah. Baik, itu dari kelompok 2. Untuk kelompok 3 boleh dibacakan saja di depan ya apa itu dan kapan saja di dalam berita itu. Kelompok 3 perwakilannya mohon ke depan nak. Cukup baca di mana dan kapan saja ya nak berita itu ada. Tidak usah nak, waktunya tidak cukup. Judulnya adalah akses jalan menuju pasar induk Lauci selesai di aspal. Yang terjadinya di mana jalan tersebut berada di Jalan Bungaturi Pasar Lauci, Kecamatan Medan Tuntungan. Kapan jalan tersebut diperbaiki? Setelah kurang lebih 1 bulan Wali Kota Medan meninjau lokasi. Dan mengapa perbaikan jalan tersebut penting? Karena untuk melancarkan aktivitas masyarakat dan mendukung perekonomian di pasar Lauci. Untuk apa yang dilakukan Pemkot Medan? Pemkot Medan melakukan pengaspalan jalan sepanjang 16,20 meter, lebar 14 meter, dan ketebalan aspal 4 cm. Dan bagaimana cara Pemkot Medan menanggapi keluhan warga? Tanggapan Pemkot Medan sangat cepat dan responsif. Terima kasih untuk Lasmina. Baik, jadi anak-anak sudah tahu kan nak apa itu 5W+1H?
Sudah paham kan mengapa unsur berita di dalam teks berita itu ada 5W plus 1H. Baik, Ibu akan melanjutkan lagi materinya. Nah, di sini ada unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan yaitu pertama ada kalimat tunggal, adalah kalimat yang terdiri satu subjek, satu predikat, dan bisa dilengkapi dengan objek dan terangannya. Contohnya, kakak berlari, adik bermain. Dan kedua itu konjungsi yang bermakna kronologis dan dinyatakan dengan kata sejak itu, lalu sebelum, setelah, pada akhirnya, mula-mula, kemudian, sementara itu, pertama, kedua, dan ketiga. Nah, ketiga itu ada kata ganti atau pronomina. Pronomina atau kata ganti adalah kata yang dipakainya untuk mengganti orang atau benda seperti aku, engkau, dia, dan mereka. Dan keempat itu adalah konjungsi kausalitas adalah kata yang menghubungkan sebuah kata yang mempresentasikan sebab dan akibat dari suatu peristiwa. Contohnya, karena, setelah, sehingga, oleh karena itu, oleh sebab, sehingga, oleh karena itu, oleh sebab itu, jika, akibatnya. Baik, selanjutnya Ibu membuat contoh berita. Tadi anak-anak kan sudah tahu nih di koran tersebut ada judul berita dan 15 plus 1H-nya. Nah, di sini Ibu ada contoh berita. Contohnya, permungkinan padat picu persebaran corona. Yang kedua itu berita terkini perekonomian dan pembangunan Jawa Barat. Dan ketiga itu adalah Kota Parapat dilanda banjir bandang, air sungai meluap. Nah, inilah contoh berita yang Ibu bisa tampilkan pada hari ini, dan selebihnya anak-anak sudah tahu berita di dalam koran. Nah, untuk tugas berikutnya, Ibu menyuruh satu perwakilan kelompok untuk mendapatkan mendapatkan berita. Tidak usah dari koran, bisa dari media internet. Satu saja ya, Nak. Dan bebas mau berita apapun itu, mau berita pendidikan, mau berita apapun itu boleh. Dan memberikan juga memberikan 5W 1 plus 1H. Dan apa itu judulnya? Baik, anak-anak. Tidak lagi tanya, Nak, apa itu berita? Jadi Ibu tanya sekali, apa itu teks berita? Boleh satu orang yang menjelaskan? Tidak ada? Boleh saudara anak Mina? Informasi atas kejadian yang bisa secara langsung dari waktu. Baik, terima kasih. Jadi anak-anak semua sudah paham kan apa itu 5W plus 1H? Dan sudah tahu bagaimana kita menemukan berita di surat kabar maupun di media internet. Baik, sekian materi dari Ibu. Minggu depan kita akan membahas teks berita dengan yang Ibu berikan satu contoh tadi. Untuk penutupan materi pada hari ini, Ibu meminta satu orang untuk membawa doa. Ibu minta saudara anak Buana boleh membawa satu doa. Baik, kita pulang ada berdoa kita Amin. Sampai jumpa anak-anak minggu depan. Selamat siang anak-anak. siang, Bu.